Halo, selamat pagi. Salam olahraga. Semoga semua selalu dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran dalam bentuk video. Semoga dengan video ini, teman-teman dapat mengetahui dan memahami akan materi yang saya sampaikan. Berkaitan dengan materi ini, topik yang akan saya bahas adalah berkaitan dengan bela diri karate. Bagian-bagian yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama tentang sejarah karate. Karate adalah seni bela diri yang berasal dari Jepang. Seni bela diri karate dibawa masuk ke Jepang lewat Okinawa, sebuah kota yang berada di Jepang. Seni bela diri ini pertama kali disebut dengan sebutan tote, yang berarti tangan Cina. Secara harafiah atau bahasa aslinya sebenarnya, karate do dapat diartikan sebagai berikut. Ada 3 bagian kata, yaitu yang pertama kara atau kosong, yang artinya cakrawala. Te atau tangan, yang artinya seluruh bagian tubuh yang mempunyai kemampuan. Dan do atau jalan. Dengan demikian, karate do dapat diartikan sebagai suatu taktik yang memungkinkan seseorang membela diri dengan tangan kosong tanpa senjata. Jadi, dalam bela diri karate, gerakan lebih dominan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat bantu, berupa itu senjata ataupun alat bantu lainnya. Biasanya kita melihat dalam bela diri karate, gerakan-gerakan yang dominan adalah dengan menggunakan bagian tangan, beda dengan bela diri lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumpah karate. Ada 5 sumpah karate yang harus dikuasai oleh karateka. Yaitu yang pertama, sanggup memelihara kepribadian, sanggup patuh pada kejujuran, sanggup mempertinggi prestasi, sanggup menjaga sopan santun, dan sanggup menguasai diri. Ada 5 sumpah yang harus diketahui oleh seorang karateka. Selanjutnya, kita berbicara tentang jenis sapaan menurut tingkatan. Jadi, ada 5 sapaan dalam bela diri karate sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Ketika kita bertemu dengan orang yang tingkatannya lebih tinggi dari kita, maka kita harus menyapa sesuai dengan sapaannya. Nah, yang pertama adalah tingkatan yang lebih tinggi, biasa disapa dengan sensei. Sensei itu biasanya menjadi pembina perguruan, dan biasanya juga dia telah memiliki tingkatan dan 3 ke atas. Di bawah sensei ada yudansa atau karateka dengan tingkatan sabuk hitam. Kemudian di bawah yudansa ada senpai atau karateka dengan tingkatan yang lebih tinggi dari kita. Kemudian di bawah senpai ada kohai atau karateka dengan tingkatan yang sama dengan kita. Dan di bawah kohai ada dohai, itu karateka dengan tingkatan yang lebih rendah dari kita. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pakaian karate. Ada 2 bagian pakaian dalam bela diri karate. Untuk pakaian karate biasa disebut dengan
dogi. Dogi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama baju atau biasa disebut dengan uwangi, dan juga celana atau biasa disebut dengan subon. Di bagian tengah yang dilekatkan pada pakaian karate sebuah ikat pinggang yang disebut dengan obi yang memiliki warna berdasarkan tingkatannya masing-masing. Nah, berkaitan dengan obi atau ikat pinggang ini nanti kita akan bahas setelah ini. Jadi ikat pinggang itu berwarna berdasarkan tingkatannya masing-masing. Selanjutnya adalah organisasi atau perguruan yang menaungi bela diri karate yang ada di Indonesia. Ada banyak perguruan dalam bela diri karate, tapi saya hanya menyebutkan beberapa jenis perguruan saja, yaitu yang pertama tentang Inkado. Inkado itu Indonesia Karate Do. Kemudian ada Inkai, Institut Karate Do Indonesia. Kemudian ada Inkanas, Institut Karate Do Nasional. Kemudian ada Lamkari, Lembaga Karate Do Indonesia. Jadi ini merupakan jenis-jenis perguruan yang ada di perguruan karate yang ada di Indonesia. Masih banyak perguruan lainnya yang saya tidak sempat sebutkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang urutan sabuk beserta maknanya. Pada Kyokushin, tingkatan sabuk dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kyu dan Dan. Kyu dan Dan. Kyu adalah tingkatan sabuk yang berwarna, sedangkan Dan adalah tingkatan sabuk hitam setelah melewati 10 tingkatan Kyu. Ini merupakan tingkatan sabuk Kyu, yaitu ada Q10 dan 9 itu untuk sabuk putih, Q8 itu untuk sabuk biru, Q7 itu untuk sabuk biru strip, kemudian Q6 itu kuning, Q5 itu kuning strip, Q4 hijau, Q3 hijau strip, Q2 coklat, dan Q1 coklat strip. Kemudian ada tingkatan sabuk Dan, itu ada Dan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan 1 itu disebut dengan Sodan, dan 2 itu disebut dengan Nidan, dan 3 itu disebut dengan Sandan, dan 4 disebut dengan Yodan, dan 5 disebut dengan Godan. Jadi untuk tingkatan pada sabuk Dan itu ada 5 tingkatan, ada Dan 1, Dan 2, 3, 4, dan 5. Kita masuk pada urutan sabuk, yaitu yang pertama paling rendah adalah sabuk putih. Biasanya pemula itu masuk dengan mengenakan sabuk putih yang disebut dengan shirobi. Yang kedua sabuk kuning disebut dengan kirodi. Yang ketiga sabuk hijau disebut dengan modoryobi. Yang keempat sabuk biru atau aiobi. Yang kelima sabuk coklat atau chaobi. Dan yang keenam sabuk hitam atau kuroobi atau Dan. Minta maaf, sabuk kuning itu kirobi ya, bukan kirodi. Nah, di antara sabuk
kuning dan sabuk hijau, biasanya ada salah satu sabuk yang berwarna orange. Jadi sabuk orange itu biasa lebih kepada kategori usia. Jadi ketika usianya sudah cukup, dia akan menuju ke tingkatan sabuk hijau. Jadi tidak melewati sabuk orange lagi. Nah, berikut adalah makna dalam setiap warna sabuk. Sabuk putih itu melambangkan kesucian, kemurnian, dan kepolosan. Sabuk kuning itu melambangkan bahwa seseorang karateka berhasil menyambut hari baru. Sabuk orange itu melambangkan kekuatan matahari yang menghangatkan serta menyinari bumi sebagai kekuatan baru yang tumbuh untuk menyambut hari baru. Sabuk hijau itu melambangkan warna pepohonan dan rumput. Sabuk hijau menjadi sabuk yang dianggap sebagai sabuk pengantar seseorang pemula untuk menjadi senior. Kemudian sabuk biru itu melambangkan birunya samudra dan langit. Sifat samudra yang luas dan sifat langit yang tinggi mengartikan bahwa seseorang karateka bersabuk biru ini harus memiliki sifat yang serupa dengan samudra dan langit. Sabuk coklat melambangkan warna tanah yang bersifat stabil. Kemudian sabuk hitam melambangkan keteguhan serta rasa percaya diri yang tinggi. Oke, terima kasih banyak. Ini merupakan bagian pertama yang kita pelajari pada minggu ini. Nanti minggu berikutnya kita akan bahas tentang teknik-teknik dasar yang ada pada bela diri karate, dan kita akan mempraktekkan beberapa teknik dasar tersebut. Terima kasih banyak atas partisipasi dan antusiasnya. Semoga semua tetap dalam keadaan yang sehat. Thank you. See you next week. Goodbye.